Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rubica Syaiba, mahasiswi PBG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2024 dari Universitas Ibnu Khaldun Bogor dengan program studi Pendidikan Bahasa Inggris. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kampanye praktik baik sebagai bagian dari ujian akhir semester untuk mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan dengan bimbingan dosen pengampu yaitu Miss Mofi Riana Rahmawanti MA. Di sini, saya akan menyampaikan kampanye praktik baik dengan judul menguatkan pemahaman peserta didik melalui scaffolding pada teks naratif. Dengan praktik pengalaman lapangan yang dilaksanakan di SMP Negeri 5 Kota Bogor, saya berkesempatan untuk menerapkan pembelajaran dengan zona perkembangan proksimal atau disebut juga dengan ZPD dan scaffolding untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik kelas 8C. Pada kegiatan pembelajaran yang berfokus pada pengajaran teks naratif di tingkat kelas 8 atau kelas 2 SMP, proyek pembelajaran ini kemungkinan besar melibatkan proses membaca, menganalisis, dan menulis teks naratif. Pendekatan scaffolding diterapkan untuk mendukung peserta didik dalam ZPD, menggunakan strategi di mana guru memberikan bantuan atau panduan kepada siswa untuk membantu mereka menyelesaikan tugas yang mungkin sulit dilakukan sendiri. Dengan konsep dari Vygotsky yang menggambarkan jarak antara kemampuan seorang siswa untuk menyelesaikan tugas secara mandiri dan kemampuan mereka dengan bantuan dari orang yang lebih ahli, misalnya seperti guru atau teman sebaya. Scaffolding membantu siswa bergerak dari ketergantungan pada bantuan menuju kemandirian. Guru tidak hanya mengajarkan materi secara langsung, tetapi juga bertindak sebagai pendukung yang membantu siswa mengembangkan pemahaman dan keterampilan mereka. Guru memfasilitasi pembelajaran dengan menyediakan sumber daya, memandu diskusi, dan memberikan umpan balik. Dengan dukungan bertahap, guru memberikan bantuan awal yang intensif dan kemudian secara perlahan mengurangi bantuan tersebut ketika siswa mulai memahami dan mampu bekerja sendiri. Tujuannya adalah untuk membangun kemandirian siswa sehingga mereka dapat menyelesaikan tugas tanpa bantuan lebih lanjut. Intervensi di sini berfokus pada 3 hal. Pertama, penyediaan kerangka cerita. Guru memberikan panduan awal berupa kerangka cerita yang mencakup 3 elemen utama teks naratif, yaitu orientation, complication, dan resolution. Tujuannya adalah untuk membantu siswa memahami struktur dasar cerita, sehingga mereka dapat membaca atau menulis teks naratif dengan lebih terarah. Hal ini juga berfungsi sebagai alat bantu visual untuk siswa yang kesulitan memahami konsep abstrak. Kedua adalah diskusi kelompok terpadu. Siswa dibagi ke dalam kelompok yang beragam berdasarkan kemampuan atau latar belakang. Mereka bekerja sama untuk menganalisis teks naratif menggunakan pertanyaan panduan dari guru seperti apa ide utama dari paragraf ini? Apa pesan moral yang disampaikan? Guru memberikan arahan selama proses diskusi agar siswa tetap fokus dan memahami materi. Tujuannya adalah untuk mendorong kolaborasi antar siswa termasuk berbagi ide dan saling membantu. Kedua adalah mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis dengan cara berdiskusi. Ketiga, guru secara aktif memberikan umpan balik selama proses diskusi atau presentasi kelompok. Feedback ini bersifat personal dan spesifik untuk setiap kelompok atau individu. Mencakup aspek-aspek seperti apakah siswa memahami ide utama teks, apakah struktur cerita yang mereka analisis atau mereka susun sudah logis, bagaimana cara menyampaikan ide secara lisan atau tertulis. Tujuannya itu adalah untuk memperbaiki kesalahan siswa secara real time, memperdalam pemahaman mereka, dan meningkatkan kualitas hasil belajar. Hal ini juga membantu siswa merasa didukung dalam proses pembelajaran. Hasil yang ingin dicapai yaitu pertama, meningkatkan pemahaman struktur teks naratif.
Siswa yang sebelumnya mengalami kesulitan dalam memahami struktur teks naratif, kini menunjukkan peningkatan signifikan. Hal ini diukur melalui asesmen formatif seperti kuis atau latihan, yang menunjukkan bahwa siswa lebih mampu mengenali komponen utama teks naratif, yaitu orientation, complication, dan resolution, serta pesan moral yang terkandung dalam teks. Faktor pendukungnya adalah kerangka cerita yang disediakan membantu siswa memahami alur cerita secara lebih jelas, dan dukungan dari guru melalui scaffolding mempercepat pemahaman mereka. Yang kedua, kolaborasi yang efektif. Diskusi kelompok heterogen memberikan peluang bagi siswa yang lebih mampu untuk membimbing teman-temannya. Hal ini menciptakan suasana belajar yang inklusif, di mana siswa saling berbagi pengetahuan dan keterampilan. Dampak positifnya yaitu siswa merasa didukung oleh teman sebaya sehingga rasa percaya diri mereka meningkat, dan proses interaksi ini mengembangkan kemampuan komunikasi dan kerjasama tim. Hubungannya dengan perspektif sosiokultural adalah interaksi sosial dalam kelompok mendukung pembelajaran karena siswa saling membantu memahami materi dalam konteks sosial, yaitu sesuai dengan teori Vygotsky. Yang ketiga adalah kemandirian dalam menulis. Pada tugas sumatif, yang biasanya berupa penilaian akhir seperti menulis teks naratif, siswa menunjukkan kemampuan untuk menyusun cerita secara mandiri. Mereka dapat membuat cerita dengan alur yang logis dan ide-ide yang kreatif tanpa bergantung pada bantuan guru. Faktor pendukungnya yaitu diskusi terpadu dan feedback langsung membantu mereka membangun pemahaman. Dan juga pengurangan bertahap dalam bantuan, yaitu scaffolding, memberikan siswa kepercayaan diri untuk menulis sendiri. Dan indikator keberhasilannya, teks yang mereka hasilkan menunjukkan penggunaan struktur naratif yang baik, dan ide-ide kreatif siswa lebih menonjol karena mereka merasa bebas mengekspresikan diri. Penerapan scaffolding dalam pembelajaran. Dukungan bertahap diberikan sesuai dengan tingkat kesulitan tugas dan kemampuan siswa. Strategi ini sangat efektif terutama dalam kelas heterogen yang terdiri dari siswa dengan kemampuan yang beragam. Scaffolding membantu siswa berkembang dari tidak mampu menjadi mampu secara mandiri dengan panduan guru yang disesuaikan. ZPD yang optimal dalam pembelajaran. Guru perlu mengidentifikasi ZPD setiap siswa, yaitu area di mana siswa dapat belajar dengan bantuan. Jika tugas terlalu mudah, siswa tidak tertantang. Jika terlalu sulit, siswa bisa merasa frustasi. Pemberian scaffolding di tingkat yang tepat memungkinkan siswa untuk belajar secara optimal. Alternatif strategi, teknik, dan metode. Pertama, pendekatan perspektif sosiokultural. Mendorong pembelajaran melalui interaksi sosial seperti diskusi kelompok dan peer tutoring. Proses ini mencerminkan teori Vygotsky yang menekankan bahwa pembelajaran terjadi dalam konteks sosial dan kolaborasi. Kedua, teknik guide reading. Guru memberikan bimbingan dalam membaca teks naratif, dimulai dengan pertanyaan sederhana seperti apa ide utama dari paragraf ini, hingga pertanyaan yang lebih kompleks seperti bagaimana konflik ini mempengaruhi perkembangan karakter utama. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis secara bertahap. Dan yang ketiga, metode problem-based learning. Guru memberikan skenario cerita yang tidak lengkap. Siswa bekerja sama untuk melengkapinya dengan menggunakan struktur teks naratif. Metode ini melatih siswa dalam berpikir kreatif dan kolaboratif untuk menyelesaikan masalah. Replikasi dalam konteks lain. Ada dua hal, yaitu replikasi teks informasi. Scaffolding dapat diterapkan untuk membantu siswa memahami struktur teks eksposisi, misalnya teks pendahuluan, argumen, dan teks penutup, atau teks deskripsi. Misalnya memberikan kerangka yang membantu siswa mengenali elemen kunci dalam teks. Yang kedua adalah replikasi bahasa asing. Teknik scaffolding dapat digunakan untuk meningkatkan keterampilan berbicara atau menulis, seperti membantu siswa membuat kalimat sederhana sebelum menyusun paragraf lengkap.
Contohnya itu guru memberikan kosakata dasar dan panduan struktur kalimat sebelum siswa diminta membuat dialog atau esai pendek. Terima kasih telah menyaksikan video kampanye praktik baik penerapan ZPD dan scaffolding dalam pembelajaran kelas saya. Semoga video ini bermanfaat untuk praktik pengajaran kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.